Shalom saudara, salam jumpa dalam kasih Kristus. Satu sukacita hari ini kita bisa ada di pagi hari ini menghirup udara segar. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu saya ada lagi dalam mesbah doa di pagi ini sebagai wujud syukur saya kepada Tuhan atas pernyataan perlindungannya yang luar biasa dalam kehidupan saya secara pribadi, keluarga. Saya percaya saudara juga memiliki kerinduan yang sama untuk datang mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dan mari kita awali mesbah doa di pagi ini dengan berdoa bersama. Terpujilah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terpujilah Allah kami, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang telah menyelamatkan kami, masih memberikan kami napas hidup untuk kami bernapas, kami bisa beraktivitas sebagaimana layaknya Tuhan, dan mengawali semuanya itu Tuhan, hamba rindu untuk datang ada lagi dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau Allah yang hidup. Berpercaya Tuhan bahwa kasih-Mu tiada pernah berkesudahan dalam hidup ini. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini, perlindungan, kekuatan, sukacita, dan sejahtera yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidup ini Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan hamba buka pada di pagi ini dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, di Kau kami puji, di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, di Kau kami puji, di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah
Tunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Syukur bagimu Bapa, syukur Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci, Engkau mulia Tuhan, namamu kudus. Kuduslah Tuhan, kuduslah namanya, namanya yang berkuasa di sorga dan di bumi, nama yang memberi kemenangan. Syukur bagimu Bapa di tempat yang maha tinggi. Syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang besar. Syukur Tuhan buat perlindungan-Mu yang besar. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana, hosana bagi kemuliaan-Mu. Hosana bagi Allahku, Rajaku yang ku percaya. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagimu ya Bapa. Segala hormat, pujian, sanjungan hanya bagimu ya Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Syukur Tuhan buat anugerah-Mu, kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku. Syukur Bapa, syukur bagimu Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Hatiku tetap menyembah-Mu, Tuhan, sebab Engkau layak, Tuhan, untuk dipuji, disembah, dimuliakan. Biarlah hidupku selalu menyembah-Mu, Tuhan, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Sebab kasih-Mu besar, kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku. Syukur bagi-Mu ya Bapa. Syukur bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau kudus, Engkau dahsyat Tuhan. Terpuji-pujilah Allahku, Allah keselamatanku, Yesus gunung batu pengharapanku. Syukur Bapa, di pagi ini hamba akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, karena hamba rindu untuk mendengar isi hati-Mu. Ampuni hamba-Mu, tutur kata, pikiran, perbuatan hamba yang menduka citakan hati-Mu.
Layakkan hidupku Bapa, agar firman kebenaran memerdekakan hidup hamba, dan oleh kekuatan kuasa firman-Mu, hamba dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dalam Perjanjian Baru, Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 dengan judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang saat ini kita dengar bersama sudah tidak asing lagi bagi kita. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, saudara harus bersyukur, bahkan sangat bersyukur. Saya secara pribadi sangat bersyukur, percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Allah. Dan pada ayatnya yang pertama di sini Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Firman Tuhan di saat ini saya beri judul Jalan Keselamatan. Ayat yang pertama kata janganlah adalah satu kalimat perintah atau larangan. Itu pernyataan ini Yesus sampaikan kepada murid-muridnya bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Artinya murid-murid saat itu mereka sedang ada dalam suasana hati mereka yang gelisah karena mereka akan berpisah dengan Tuhan melalui kematiannya. Dan Yesus memberikan suatu penegasan atau larangan kepada mereka bahwa hati mereka tidak perlu gelisah, ya, jangan gelisah. Percaya kepada Allah dan percaya juga kepada Yesus. Sebab di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Yesus akan pergi ke sana dan menyediakan tempat. Satu hal yang luar biasa, saudara. Bila kita telah percaya kepada Yesus, itu suatu pernyataan bahwa Yesus adalah jalan ke surga. Karena Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang kedua. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus dengan iman yang sungguh, maka kita juga akan memperoleh tempat tinggal yang sudah disediakan Yesus. Karena pada ayatnya yang ke-6, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya Yesuslah jalan. Tidak ada jalan yang lain. Karena tidak ada seorang pun yang bisa yang telah turun dari sorga selain anak manusia, yaitu Yesus. Jadi sangat berbahagia saudara dan saya bahwa kita percaya dengan iman yang sungguh bahwa Yesuslah jalan itu sendiri. Sehingga murid-muridnya pada saat itu juga tidak mengerti tentang perkataan Yesus ini. Yesus mengatakan bahwa kepada Thomas bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu ada pertanyaan pada ayatnya yang ke-8. Filipus bertanya juga kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Jawab Yesus, telah sekian lama Filipus bersama-sama dengan Yesus, ya. Namun dia tidak mengenal Yesus. Nah, ini juga mungkin terjadi pada kita. Dalam kehidupan ini, sangat pentingnya kita harus berulang-ulang dengan firman Tuhan. Karena jika kita hanya membaca tapi tidak memahami, kita minta Roh Kudus untuk menjabarkan firman ini dalam kehidupan kita. Milikilah kerinduan setiap saat, punya relasi yang intim dengan Tuhan, berulang-ulang dengan Tuhan setiap saat. Karena firman itu hidup, firman itu berkuasa. Firman ini yang sanggup mengubah kehidupan kita. Sebab firman itu berkuasa selama-lamanya. Kalau kita sudah tahu jalan, alangkah baiknya kita mengajak orang-orang yang belum tahu jalan ke sorga. Entah itu keluarga kita yang belum diselamatkan, entah itu teman kita. Kita berdoa minta kasih karunia Allah agar ia juga memberikan hikmat kepada kita, memberikan kuasa kepada kita, supaya kita ketika melangkah untuk menjangkau jiwa-jiwa, penyertaan Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Karena di dalam Matius pasal 28, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Kita beritahukan kepada mereka bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan. Jalan satu-satunya, berarti tidak ada jalan yang lain selain di dalam Yesus. Maka percayalah saudara bahwa ketika kita melakukan amanat agung ini, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat. Karena bukan kita yang menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, tetapi itu kuasanya yang dahsyat untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Yang kedua, Yesus katakan bahwa akulah kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 6, situ menjelaskan dengan benar bahwa dalam segala jalan Yesus menunjukkan apa yang benar-benar ada dalam arti kekudusannya, rahmat pengudusan di dalam hidup Allah, yaitu kehidupan abadi. Jadi kehidupan yang abadi itu pasti dirindukan oleh semua orang. Kalau kita hidup di dunia ini hanya untuk sementara, kalau kita tidak punya kontribusi untuk Tuhan,
berarti percuma saja kehidupan kita di dunia ini, tidak ada arti. Pentingnya kita memahami dengan benar bahwa pribadi Yesus itu yang pentingnya kita miliki. Kita menikmati Dia setiap saat. Sehingga kita benar-benar merasa bahwa Yesus memberikan kita jalan ketika kita mengalami masalah. Ketika tidak ada jalan lagi dalam setiap persoalan yang kita hadapi, kita percaya Yesus sudah memberikan kita jalan untuk keluar dari setiap persoalan hidup kita. Apapun itu persoalan kita, percayalah kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang senantiasa menyertai kita. Karena firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia selain nama Yesus. Jadi firman Tuhan di hari ini sangat luar biasa untuk meneguhkan setiap saudara yang ada di dalam keputusasaan, ada dalam persoalan-persoalan yang sangat pelik. Saya percaya bahwa ketika saudara mengimani bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, karena Dia benar-benar hidup, bangkit, naik ke sorga dan menyediakan tempat bagi saudara dan saya, maka setiap persoalan apapun yang kita hadapi, Tuhan sudah menyertai dan memberikan kita solusi. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Tuhan sudah memberikan kita Roh penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kita dalam setiap jalan-jalan kehidupan kita. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan mengertikan lebih lanjut dalam kehidupan kita semua, secara pribadi, keluarga, maupun secara keseluruhan kita. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan di saat ini. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kami percaya firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Firman itu hidup dan berkuasa. Biarlah firman ini tertanam dalam setiap kehidupan kami dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.